Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Manajemen Energi. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang langkah sukses manajemen energi. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama yaitu merumuskan kebijakan manajemen energi perusahaan. Untuk mencapai suatu keberhasilan, maka setiap orang dalam organisasi harus memfokuskan pada suatu tujuan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan formal yang telah disepakati atau yang telah ditetapkan bersama, yang nantinya dapat digunakan sebagai landasan pelaku kebijakan dalam bertindak, baik sebagai katalis ataupun aktivitas yang diperlukan. Adapun bagian-bagian kebijakan energi, yang pertama adalah pernyataan kebijakan atau policy statement, yang pasti menggambarkan tujuan umum atau menyeluruh dari organisasi di dalam manajemen energi. Yang kedua adalah strategi, yaitu cara atau rumusan yang diperlukan atau digunakan untuk organisasi agar dapat mengimplementasikan suatu kebijakan. Dan yang ketiga adalah pengembangan. Ini sebagai bahan pertimbangan apakah strategi yang telah dilakukan sudah baik atau perlu pengembangan lebih lanjut. Adapun alasan-alasan utama dalam pemilihan kebijakan manajemen energi, yang pertama adalah untuk memberi kerangka berpikir tunggal mengenai tujuan manajemen energi agar didapatkan kesepakatan dalam mencapai target atau impian yang akan dicapai. Kemudian untuk mengarahkan program manajemen energi secara sistematik agar tidak salah jalur atau melenceng ke kiri atau ke kanan dari tujuan yang akan dicapai. Untuk mendemonstrasikan komitmen organisasi terhadap manajemen energi. Dan yang keempat adalah untuk dijadikan dasar dalam bertindak sebagai katalis dalam perubahan perilaku anggota organisasi. Maksud kata katalis di sini yaitu ikut berproses dan ikut terlibat untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Yang kelima, alasannya adalah untuk memastikan adanya sumber daya yang cukup yang dialokasikan untuk manajemen energi agar supaya tidak salah mengambil atau mencaplok anggota-anggota malah menghancurkan departemen atau bagian lain di dalam suatu perusahaan tersebut. Yang keenam, yaitu untuk membangun kepedulian energi ke dalam struktur organisasi. Karena pernyataan kebijakan dan strategi manajemen energi adalah memberi rambu-rambu serta menjadi batu loncatan di sepanjang lintasan aktivitas perusahaan yang sedang berjalan, maka kebijakan manajemen energi harus bersinergi, yaitu dengan aktivitas pemasaran, manajemen keuangan, sistem teknis, serta sistem informasi. Tujuannya agar tetap dengan adanya manajemen energi ini, perusahaan tetap berjalan dengan baik dan lancar dan meningkatkan pendapatan atau produktivitas dari perusahaan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas bagian-bagian dari kebijakan energi tersebut. Yang pertama, yaitu pernyataan kebijakan energi. Ini biasa bersifat unik, spesifik, berbeda, dan terukur untuk tiap organisasi atau perusahaan. Setiap perusahaan pastinya mempunyai aktivitas kerja dan target yang berbeda. Misalnya garment yang mayoritasnya adalah perempuan dibandingkan dengan pabrik kaca yang mayoritasnya adalah laki-laki. Sehingga kebijakan yang diberlakukan pastinya berbeda, namun tetap spesifik dan terukur.
Yang kedua adalah berguna untuk mengekspresikan perhatian dan tujuan organisasi. Pastinya di sini setiap kebijakan yang diambil dan dilakukan adalah untuk keberlangsungan organisasi atau perusahaan serta kesejahteraan anggotanya. Selanjutnya adalah berupa pernyataan publik atau organisasi yang dapat muncul dalam laporan tahunan atau literatur perusahaan lain. Biasanya ini setelah dilakukan audit internal atau setelah mengikuti seminar dan pelatihan manajemen energi dengan pihak eksternal. Dan pernyataan kebijakan energi ini harus memiliki unsur yang mencakup deklarasi komitmen tiap anggota pelaku kebijakan, karena yang melaksanakan adalah semua anggota dalam perusahaan. Kemudian memiliki unsur tujuan menyeluruh, apa yang ingin dicapai. Di sini tujuannya harus jelas, transparan, dan berdampak pada kesejahteraan bersama. Juga harus memiliki unsur rasional. Mengapa harus mengelola energi? Di sini diperlukan penjelasan dan pemahaman tentang dampak yang terjadi bila kebijakan pengelolaan energi ini dilakukan. Ini apakah menguntungkan atau merugikan anggota maupun perusahaan tersebut. Kemudian unsur terhadap organisasi yaitu bagaimana menyusun tanggung jawab dan pelaporan, siapa yang ditunjuk sebagai penanggung jawab, serta bagaimana pelaporan dan penanganannya ketika terjadi suatu permasalahan. Kemudian harus memiliki target waktu, kapan tujuan-tujuan kunci harus dicapai. Di sini semakin cepat target itu tercapai, maka akan memperlancar pencapaian target-target berikutnya hingga menuju target puncak yang diharapkan. Dan yang terakhir adalah unsur lingkungan, tentang isu-isu lingkungan yang terkait dengan kebijakan energi. Bagaimana diharapkan adanya penjelasan mengenai pengaruh emisi atau limbah yang dihasilkan terhadap lingkungan perusahaan serta lingkungan sekitar. Dan sebagai dasar dalam membuat pernyataan kebijakan energi, yaitu di mana program efisiensi energi adalah sebuah cara yang cepat dan efektif dari segi biaya untuk menghemat biaya dan memperbaiki kinerja perusahaan. Adapun contoh pernyataan kebijakan energi Anda dapat lihat dari tabel berikut. Yang pertama adalah deklarasi komitmen. Sebagai bagian strategi lingkungan, kami berkomitmen untuk bertanggung jawab terhadap manajemen energi dan akan menerapkan efisiensi energi di seluruh posisi, area kerja, dan peralatan, dimanapun biaya dapat dihemat. Contoh yang kedua, yaitu kebijakan. Kebijakan kami adalah mengontrol konsumsi energi untuk yang pertama adalah menghindari pengeluaran yang tidak perlu, memperbaiki keefektifan biaya, produktivitas, dan kondisi kerja. Yang ketiga adalah melindungi lingkungan. Dan yang terakhir adalah memperpanjang masa penggunaan bahan bakar fosil. Contoh yang ketiga tentang tujuan. Tujuan jangka panjang kami adalah membeli bahan bakar dengan harga yang paling ekonomis, menggunakan bahan bakar seefisien mungkin, mengurangi jumlah polusi terutama emisi CO2 atau karbon dioksida yang disebabkan oleh konsumsi energi, mengurangi di mana saja yang memungkinkan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dengan menggunakan energi lingkungan dan energi terbarukan. Contoh yang keempat adalah sasaran-sasaran menengah.
Yang pertama adalah mampu memegang kontrol atas konsumsi energi dengan mereview dan memperbaiki pembelian, pengoperasian, motivasi, dan pelatihan praktis. Tenggang waktu yang diberikan yaitu tanggal berapa. Kemudian menunjuk manajer energi untuk melaporkan pada pimpinan eksekutif. Tenggat waktunya ditentukan kapan. Kemudian berinvestasi dalam bentuk program penghematan energi yang terukur. Begitu pula dengan tenggat waktunya. Dan yang terakhir adalah merancang sistem pelaporan yang memberikan informasi yang bermanfaat dan periodik kepada pengambil keputusan dan staf lainnya. Semua untuk sasaran menengah ini diperlukan tenggat waktu agar segera tercapai atau segera dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan energi dalam penghematan energi tersebut. Demikianlah contoh tentang pernyataan kebijakan energi. Bisa ini dikembangkan di tiap-tiap perusahaan sesuai dengan kondisi maupun gaya hidup dalam lingkungan perusahaan tersebut. Yang selanjutnya, pembahasan tentang strategi manajemen energi. Yang pertama, target harus SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, realistic, dan time-based. Yang kedua, ini adalah harus ditinjau secara periodik sejalan dengan implementasi manajemen energi. Ini bertujuan untuk mengakomodasi perubahan tujuan-tujuan organisasi dan perubahan perencanaan bisnis perusahaan. Yang ketiga adalah harus menyatu dengan proses perencanaan bisnis perusahaan. Strategi tersebut harus mengandung informasi yang penting secara komersial dan tidak diperuntukkan bagi konsumsi publik. Dan strategi ini harus mempertimbangkan unsur yang mencakup yaitu isu strategis. Isu strategis di sini yaitu isu strategis jangka pendek dan bagaimana cara mencapainya. Terus selanjutnya adanya hubungan dengan rencana bisnis perusahaan dan kelangsungan atau ketersediaan sumber energi di masa mendatang. Selanjutnya adalah implementasi. Ini berisi tentang tujuan dan sumber anggaran, kriteria investasi dan siklus pembiayaan, serta sumber pendanaan. Yang ketiga adalah manajemen. Manajemen ini adalah tentang manajer energi, peran dan aturannya, serta komite energi yang dibentuk dalam suatu perusahaan. Kemudian yang keempat adalah struktur. Ini berisi tentang integrasi manajemen energi dengan proses manajemen lainnya, tanggung jawab divisional, pelaporan dan komunikasi, serta akuntabilitas. Pertimbangan selanjutnya yaitu sumber daya, yang berisi tentang syarat-syarat staf dan tugasnya, sumber daya eksternal, serta konsultan dan supplier energi. Pertimbangan selanjutnya yaitu pelaporan, yang berisi tentang pelaporan dalam grup kerja divisional, pelaporan di tingkat perusahaan, serta pelaporan eksternal. Dan yang terakhir, ini adalah mempertimbangkan tentang informasi, yang isinya adalah monitoring penggunaan energi, pemisahan pos-pos penggunaan energi, serta interaksi dengan sistem akuntansi. Adapun contoh strategi manajemen energi Anda dapat lihat sebagai berikut. Untuk program manajemen energi, kebijakan manajemen energi, kami mendeklarasikan komitmen sebuah program manajemen energi. Program manajemen energi akan bertindak sesuai dengan tujuan yang disusun dalam kebijakan manajemen energi, mengaitkan tujuan-tujuan strategis dengan tujuan bisnis yang telah disusun dalam perencanaan bisnis perusahaan. Untuk bagian implementasi, manajer energi akan mengembangkan rencana kerja tahunan untuk manajemen energi dengan bekerjasama dengan manajer keuangan,
Manajer energi akan menyusun dan mereview syarat-syarat pembiayaan tahunan untuk program tersebut dan akan menentukan kriteria investasi dan target finansial yang tepat. Selanjutnya adalah tanggung jawab. Pengguna terakhir energi adalah penanggung jawab untuk mengkontrol konsumsi energi. Pemegang anggaran yang terdekat dengan titik penggunaan energi adalah penanggung jawab atas pengeluaran biaya untuk energi. Manajer energi bertanggung jawab mengkoordinasi aktivitas manajemen energi serta mempertanggungjawabkannya kepada Komite Manajemen Energi. Komite Manajemen Energi terdiri dari perwakilan tiap bagian yang mengkonsumsi energi, bertugas menyusun dan mengimplementasikan kebijakan energi, dan bertanggung jawab kepada Dewan Energi. Dewan Energi dipimpin seorang manajer senior dan menerima laporan tiap 3 bulan. Selanjutnya yaitu tentang struktur. Manajer energi akan menyusun program manajemen energi sesuai dengan struktur dan proses manajemen. Manajer-manajer unit bisnis akan bekerja dengan manajer energi untuk merumuskan target penggunaan energi. Program yang disusun meliputi pelatihan manajemen energi, mengembangkan kepedulian terhadap energi, dan memotivasi staf untuk mengelola energi. Manajer energi akan mereview segala perkembangan ataupun kebutuhan modal baru. Selanjutnya, yaitu tentang pelaporan. Manajer energi akan memberi laporan bulanan kepada grup atau divisi yang berada dalam wewenangnya tentang konsumsi energi dan segala aktivitas manajemen energi, serta akan membuat laporan tiap triwulan kepada Komite Energi. Komite Energi akan membuat laporan dan presentasi tahunan kepada Dewan Energi yang ditunjuk perusahaan. Selanjutnya tentang komunikasi. Komunikasi formal perihal energi menggunakan jalur manajer energi ke pengguna energi, pemegang anggaran, manajer operasional, manajer senior lainnya, dan komite energi. Selanjutnya tentang rencana aksi. Dalam 12 bulan ke depan, program kerja dan anggarannya disiapkan. Detail penjadwalan beserta target-target spesifiknya akan menunjukkan aksi-aksi atau tindakan yang harus dilakukan oleh staf yang ditunjuk. Selanjutnya yaitu tentang sumber daya. Jumlah staf manajemen energi untuk tahun depan adalah 1 orang karyawan waktu penuh atau full time untuk tiap divisi operasional. Anggaran tahunan per divisi operasi adalah berapa rupiah? Sebutkan secara spesifik. Kemudian besar anggaran tersebut minimal senilai 5% dari pengeluaran energi divisi tersebut tiap tahunnya. Dan yang terakhir, yaitu tentang peninjauan, strategi, program, dan aktivitas-aktivitas dalam manajemen energi akan menjadi subjek peninjauan secara periodik. Audit tahunan untuk aktivitas-aktivitas tersebut disiapkan atas nama Komite Energi dan dipresentasikan kepada Dewan Energi dan disebarkan kepada semua manajer senior, pemegang anggaran, dan pengguna energi. Pencapaian dalam manajemen energi akan dicatat dalam laporan tahunan. Bagian kebijakan energi yang ketiga yaitu pengembangan kebijakan energi. Yang pertama harus sesuai dengan style organisasi atau perusahaan agar lebih mudah diterima oleh semua anggota. Kemudian melibatkan bukan memaksakan atau membebani karyawan dengan target penggunaan energi. Dengan merasa terlibat, maka karyawan akan lebih peduli terhadap penggunaan energi tanpa merasa mendapatkan tambahan beban pekerjaan. Kemudian kebijakan energi harus dikembangkan dengan proses yang sama dengan yang digunakan agar memiliki kesesuaian dengan tujuan, strategi, kebijakan, dan aktivitas bisnis lainnya. Selanjutnya adalah sebisa mungkin mengadopsi proses manajemen yang sudah ada agar mendapatkan sumber daya yang memadai.
Kemudian adalah dukungan manajer-manajer senior melalui pertemuan-pertemuan yang terprogram bersama dengan semua level untuk mensosialisasikan kebijakan yang disepakati bersama. Dukungan dan dorongan awal yang kuat akan sangat menolong untuk membangun hubungan kerja yang baik antara staf manajemen energi dan staf lainnya. Selanjutnya adalah langkah-langkah untuk mengembangkan kebijakan energi. Yang pertama adalah mengembangkan visi energi. Di sini yang dikembangkan adalah dari visi dan misi organisasi atau perusahaan. Yang kedua adalah susun daftar isu-isu strategis, yaitu mulai dari pernyataan visi dan dampaknya terhadap pemakaian energi. Yang ketiga adalah tentukan tujuan menyeluruh. Di sini digunakan untuk memastikan kemampuan organisasi terkait dengan isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya. Selanjutnya adalah buatlah garis besar proses yang pastinya mendukung dan mengembangkan tujuan. Dan yang terakhir, yaitu pertimbangkan bagaimana proses tersebut dapat diintegrasikan. Di sini diintegrasikan ke dalam kultur dan struktur organisasi perusahaan yang sudah ada. Baik, demikianlah materi kali ini tentang langkah sukses manajemen energi. Semoga bagian-bagian dari langkah sukses ini ataupun alasannya, begitu pula dengan contohnya, Anda dapat memahami dan dapat mempelajari dengan baik. Tujuannya ketika Anda nanti di dalam suatu perusahaan, Anda dapat menerapkan kebijakan manajemen energi yang sangat efektif karena sudah memiliki dasar-dasar tentang manajemen energi, utamanya terhadap bagaimana Anda mengetahui lingkungan di dalam perusahaan Anda nantinya. Akhir kata, terima kasih telah mendengarkan materi kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.